Ada informasi dari rumah dinas anggota parlemen kita. Sebagai pengganti rumah dinas, anggota DPR 2024-2029 akan membahas soal tunjangan perumahan yang disebut sebesar 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Namun banyak pihak menyebut pembahasan ini tidak mendesak dibandingkan peningkatan kinerja DPR. Tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029 jadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, tunjangan yang disebut-sebut sebesar 30 hingga 50 juta ini dianggap tidak sensitif di tengah banyaknya kesulitan rakyat. Banyak pihak juga yang menyebut pembahasan ini tidak mendesak dibanding peningkatan kinerja DPR. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut, pembahasan tunjangan termasuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029 baru akan dibahas pada pekan depan. Ia pun belum tahu apakah pimpinan tetap mendapat rumah jabatan atau dikonversi menjadi tunjangan sewa rumah. Menurut Dasko, pembahasan tunjangan bagi anggota DPR baru akan dibahas minggu depan karena DPR baru rampung memilih pimpinan. Ia pun belum tahu kejelasan soal rumah jabatan bagi pimpinan DPR. Yang pasti, Ketua Harian Partai Gerindra ini mengaku ia telah mengosongkan dan menyerahkan rumah dinasnya ke DPR sejak 30 September. Saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan. Karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serah terimakan per 30 September. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan. Nah, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR. Pimpinan itu bakal tetap tinggal di Widya Chandra, benar nggak Pak? Saya belum dikasih tahu justru, karena saya kebetulan memang sudah mengembalikan dan sampai saat ini ya tinggal di rumah sendiri masih. Rencana pemberian tunjangan perumahan terungkap dari surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR periode 2019-2024. Nantinya, tunjangan perumahan ini akan masuk dalam komponen gaji setiap bulan. Besaran angkanya masih menunggu hasil appraisal harga sewa rumah di kawasan Senayan, Kebayoran, dan sekitarnya. Kita lihat, bila merujuk pada situs jual beli rumah seperti rumah123.com, harga sewa rumah di wilayah Senayan, Jakarta Selatan berada di kisaran 500 juta hingga 900 juta rupiah per tahun. Sementara itu, di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan, harga sewa rumah per tahunnya berada di kisaran 400 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan pada situs 99.co/id, harga sewa rumah di kawasan Senayan berkisar dari 500 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan di Kebayoran, harga sewa terendahnya di harga 200 juta rupiah per tahun. Lalu, mengapa sesungguhnya anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas? Alasannya karena kondisi rumah dinas yang butuh perawatan ekstra sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan. Rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping sebagian besar itu kondisinya cukup parah, tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya. Soal besarnya pengeluaran untuk perawatan hingga renovasi rumah dinas diakui anggota DPR fraksi Demokrat Herman Hairon. Menurut Herman, kondisi rumah dinas yang ia huni kerap bocor dan banyak rayap. Meski begitu, politisi Demokrat ini meminta agar tunjangan perumahan nanti perlu dikonversikan secara realistis sesuai wilayahnya. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul apakah melanjutkan menghuni rumah dinas
ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya. Sebelumnya, berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September 2024 disebutkan para anggota Dewan tidak lagi mendapatkan rumah dinas atau fasilitas rumah jabatan anggota. Adapun untuk para anggota DPR periode lama yang kembali terpilih diminta untuk mengembalikan rumah dinas paling lambat pada 30 September lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Foto bersama selesai, kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI untuk dapat menempatkan. Polemik terkait tunjangan rumah untuk anggota DPR, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Claudia Carla di Kompleks Rumah Dinas Anggota DPR Jakarta. Carla, pantauan Anda kondisi rumah dinas anggota DPR di sana, bagaimana sejauh ini? Apakah masih ada yang meninggali para anggota DPR di sana, ataukah banyak yang dikosongkan? Dan kabarnya juga Sekjen DPR akan datang ke sana. Bagaimana, Carla? Ya, Radi dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di rumah jabatan anggota DPR RI yang berada di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Memang untuk lokasi dari rumah jabatan anggota DPR RI atau RJA ini ada dua lokasi. Yang pertama di Pengadegan, yang kedua ada di lokasi seberang stasiun Kalibata. Untuk lokasi pertama seperti yang saya berada saat ini terdiri dari Blok A hingga Blok E, dan kemudian Blok F terpisah yang berada di lokasi di seberang stasiun Kalibata. Berdasarkan pantauan kami tadi, memang masih terlihat ada beberapa mobil yang terparkir di garasi rumah yang berada di perumahan ini. Kemudian juga untuk perumahan yang maupun rumah yang ada di Blok A hingga ini terdiri dari rumah yang ada 2 lantai seperti di belakang saya ini. Namun kalau kita lihat secara seksama dari luar dan dari pantauan kami, untuk kondisi cat maupun kondisi tembok masih dalam keadaan layak dan juga masih dalam kondisi baik. Kemudian kalau untuk fasilitas di area ini terdapat juga taman, kemudian taman bermain anak, kemudian juga ada masjid dan juga ada pos penjagaan sehingga tidak sembarangan orang dapat kemudian keluar masuk untuk ke area perumahan ini. Dari pantauan kami sekitar pukul 7 ataupun 7.30 tadi juga terdapat beberapa aktivitas yang ada di perumahan ini seperti petugas kebersihan yang juga membersihkan area kompleks, kemudian juga ada anak-anak yang dibawa untuk jalan-jalan ataupun juga bermain di area taman bermain, kemudian juga ada yang melakukan aktivitas lari pagi dan juga ada kendaraan, mobil maupun motor yang kemudian berlalu lalang. Rencananya hari ini juga Sekjen dari DPR RI yaitu Indra Iskandar akan melakukan kunjungan ke perumahan RJA ini sekitar pukul 10 untuk melakukan peninjauan. Indra sendiri juga pernah menyebutkan bahwa untuk tunjangan yang akan diberikan besarnya sekitar 30 hingga 50 juta rupiah. Ini kemudian jika dimuluskan untuk aplikasinya, sebenarnya juga ada tunjangan lain yang telah diterima oleh anggota DPR RI. Seperti tunjangan jabatan dan kehormatan yang jika ditotalkan tunjangan tersebut mencapai 15,2 juta rupiah, kemudian juga total tunjangan komunikasi dan bantuan listrik adalah 23,2 juta rupiah per bulan. Lalu ini kami jumlahkan dari tunjangan komunikasi sebesar 15,5 juta rupiah serta bantuan listrik dan komunikasi sebesar 7,7 juta rupiah, sehingga perkiraan gaji bersih yang diterima anggota DPR per bulan adalah sekitar 53 juta rupiah. Tapi angkanya ini bisa bertambah apabila anggota merangkap sebagai wakil ketua ataupun ketua DPR RI. Nah, kemudian Radi dan juga saudara, inilah yang menjadi polemik selain karena jumlah yang mencapai ataupun melebihi 50 juta rupiah, juga tambahan ataupun tunjangan perumahan ini juga dianggap menjadi beban negara dan juga masyarakat lebih ingin ataupun lebih menginginkan masyarakat ataupun maksud kami lebih menginginkan DPR untuk lebih fokus kepada program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu kemudian juga sebagai tambahan informasi untuk tunjangan ini bersifat lamsam yang kemudian tidak ada kewajiban bagi anggota DPR RI untuk menggunakannya untuk membayar cicilan ataupun juga menyewa hunian. Demikian Radi dan juga saudara. Ya, tentu saja harus secara teknis dihitung kembali apakah efektif ada tunjangan untuk perumahan. Karena kalau Anda tadi melaporkan di sana kondisi rumahnya masih cukup layak, begitu, fasilitas masih lengkap, lalu juga sarana prasarana juga penunjang masih lengkap, ada petugas-petugas yang
dibayar juga untuk mengurusi rumah-rumah ini sehingga masih bisa terawat begitu. Jadi harus benar-benar dihitung kembali apakah bijak bagi anggota DPR RI yang baru ini diberikan tunjangan perumahan dan nilainya tidak sedikit 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Ini tentu harus dikaji kembali. Terima kasih Claudia Carla melaporkan langsung dari kompleks kompleks perumahan anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Timur. Terima kasih. Saudara, masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami.